Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Alexandra Saputra. Di video ini, saya akan memberikan tutorial singkat tentang formula-formula yang ada di dalam spreadsheet. Video ini berguna untuk kalian yang ingin mempelajari formula seperti import ring, query, filter, if, sum, count, dan lain-lain. Untuk di episode 1, saya akan memberikan materi tentang import ring, sum, dan count. Untuk di halaman 1 ada import ring. Pengertian import ring adalah import ring digunakan dalam Google Sheet untuk mengimport data dari satu spreadsheet ke spreadsheet yang lainnya. Fungsi ini berguna ketika Anda bekerja dengan beberapa sheet dan ingin menyatukan atau mengambil data dari satu lembar kerja ke lembar kerja lainnya. Seperti yang ada contoh di bawah, saya memiliki spreadsheet 1 yang berisikan database seperti nama, email, dan lain-lain. Lalu, saya memiliki spreadsheet 2, lembar kerja kosongan. Jika di spreadsheet 2 saya ingin mengambil data di spreadsheet 1, saya cukup mengetik import ring atau formula import ring. Maka, di spreadsheet 2 akan tampil data yang ada di spreadsheet 1. Data ini akan mirip persis atau mirroring. Untuk sintaksis import ring dibagi menjadi dua bagian. Di bagian pertama ada sumber URL, lalu di bagian kedua ada tentang data. Setiap bagian dipisahkan oleh titik koma. Untuk bagian pertama yang berisikan sumber URL, di dalamnya adalah link URL yang akan kita import datanya di dalam tanda petik 2 seperti yang ada di presentasi ini. Lalu dibagi gunakan titik koma untuk mengambil rentang data. Rentang datanya harus berisikan nama sheet serta range kolom dan baris yang akan kita ambil. Nama sheet, range kolom dan baris ini berdasarkan link URL yang kita taruh di bagian pertama. Untuk contoh penggunaannya ada seperti ini. Gunakan tanda sama dengan import ring, lalu awali dengan buka kurung, lalu tanda petik 2. Ketik atau paste link URL yang kalian ingin ambil datanya, lalu tutup dengan tanda petik 2. Setelah itu, gunakan titik koma untuk menandakan bahwa kalian sudah selesai dengan link URL tadi. Setelah itu, awali dengan tanda petik 2 lagi. Di warna kuning ada nama sheet. Ketik tanda seru jika kalian sudah selesai menuliskan nama sheet. Dan yang warna merah adalah range kolom dan baris yang akan kita ambil nantinya. Tutup dengan tanda petik 2 untuk menandakan bahwa nama sheet, range kolom, dan baris ini sudah selesai. Lalu ketik tanda tutup kurung. Langsung saja kita ke bagian prakteknya. Di sini saya memiliki spreadsheet 1 yang berisikan data-data ID, nama, nomor telepon, email, umur, gender, dan tabungan. Di spreadsheet 2 tidak ada data sama sekali. Jika kita ingin mengambil data di spreadsheet 1, maka kita harus menggunakan rumus import ring. Sebenarnya nggak harus, cuman rumus ini bermanfaat jika kalian bekerja dengan data yang statis. Akan saya jelaskan nanti. Ketik import ring atau tanda awal sama dengan import ring. Google Spreadsheet memberikan bantuan seperti ini. Kalian bisa mengeklik ini atau gunakan tab. Maka sudah include tanda buka kurung. Ketik tanda petik 2 untuk mengawali bahwa kita ingin mengambil link URL yang ada di spreadsheet 1.
Kita pergi ke spreadsheet 1, lalu copy link URL ini yang ada di atas. Kalian bisa seperti ini, salin, atau klik Ctrl C. Setelah kita copy, gunakan taruh link URL di spreadsheet 2 di formula ini. Gunakan paste atau Ctrl V. Setelah link URL selesai kita paste, gunakan tanda petik 2 untuk menandakan bahwa link URL sudah selesai. Lalu ketik tanda titik koma sebagai pembagi antara link URL serta range dan kolom yang akan kita ambil nanti. Gunakan tanda petik 2 untuk mengambil nama sheet. Di sini saya ingin mengambil data yang ada di sheet 1.1. Untuk menghindari kesalahan penulisan, ketik 2 kali nama sheet. Ini, lalu bisa di copy atau Ctrl C. Paste di dalam formula. Gunakan tanda seru untuk menandakan atau membagi antara nama sheet serta range dan kolom yang akan kita ambil nantinya. Ini tetap di dalam satu tanda petik 2, seperti ini. Lalu, jika kita ingin mengambil kata ID yang ada di dalam sini, cukup ketikkan A1. Nah, lalu ketik tanda petik 2 lagi untuk menandakan bahwa kita sudah selesai dengan bagian 2 yang berisikan nama sheet serta range dan kolom. Tutup dengan tanda tutup kurung untuk menandakan bahwa formula import ring sudah selesai kita ketikkan. Klik enter untuk mengeksekusi formula. Di awal formula biasanya kita akan menemui ref seperti ini yang menandakan bahwa kita belum memberikan akses untuk mengambil data di spreadsheet 1. Cukup klik allow access, klik di tanda yang error ini, lalu berikan akses agar datanya bisa diambil. Maka data akan tampil seperti ini. Yang tampil adalah ID saja karena saya hanya mengambil yang ada di A1. Jika kita ingin mengambil data dari baris 1 dari A1 hingga A51 karena data nomor 50 ada di baris A51, maka cukup ketikkan seperti ini. Titik 2 A51. Maka data yang tampil adalah dari baris 1 hingga 50 atau persis sama dari A1 sampai A51. Jika masih bingung dengan konsep range, kita bisa menggunakan fitur yang ada di spreadsheet seperti ini. Jika ingin mengambil data dari sini hingga bawah, kita bisa klik di sini, klik dan tahan gunakan mouse, lalu seret ke bawah. Maka akan tampil seperti ini, A1 hingga A51. Berarti data yang kita pilih adalah dari A1 hingga A51. Kurang lebih seperti itu konsep dari range. Untuk lebih paham lagi, maka kita bisa mengambil contoh seperti ini. Jika saya ingin mengambil judul dari sheet 1.1,
maka saya bisa mengetikkan A1 hingga G1. Maka data yang tampil adalah judul karena saya hanya mengambil di baris 1. Baris 1 itu adalah ini ada di baris 1, serta ini ada di A1 sampai G1. Jika masih bingung, kita bisa menggunakan cara seperti yang tadi, klik dan tahan, maka akan muncul di name box. Nah, sama persis seperti rumus yang saya ketikkan tadi. Jika ingin mengambil data hingga di baris 51, ini dari sini sampai sini semua, maka cukup ganti dengan yang terakhir. Jika adalah awal, maka ini adalah sampai mana kita ingin mengambil datanya, maka kita tinggal ganti G51. Seperti ini. Sekali lagi, jika masih bingung, bisa kita gunakan seperti ini. Yang tadi, klik dan tahan hingga berwarna biru seperti ini. Maka ini adalah data yang akan kita ambil. Kelebihan importing ini adalah jika kita menggunakan copy atau Ctrl C sederhana seperti ini saya copy, lalu saya paste di sini, datanya mungkin akan sama. Tapi ketika kita mengganti data yang ada di spreadsheet 1, semisal namanya kita ganti dari Dali Ringsel menjadi Dali Ringsel Hendiana. Maka cara yang kita gunakan dengan copy manual atau tidak menggunakan formula, dia tidak akan berubah. Sedangkan ketika kita menggunakan import ring, datanya akan berubah secara statis. Seperti ini. Lalu, jika kita menambah data di spreadsheet 1, seperti ini, saya tambahkan data nama saya, 628777777. Alex com nomor 21 email 100.000. Jika kita menambahkan data seperti ini, maka tidak akan tampil di spreadsheet 2.1 karena kita hanya mengambil hingga baris 51 saja. Untuk mengatasi ini, kita bisa menghapus baris batasan yang kita ambil. Begini, saya sudah menghapus baris batasan, maka saya membacanya seperti ini. Ambil data di link ini, lalu pergi ke sheet ini, sheet 1.1, pilih data dari A1 sampai G. Seluruh data A1 sampai G. Maka data yang tampil adalah dari spreadsheet 1, A1 sampai G ke bawah, G1000. Jika kita menambah data di bawah sendiri, semisal ini adalah data ke basement, maka di spreadsheet 2, datanya akan tampil. Nah, gini. Dia akan tampil hingga kita menambahkan data sebanyak-banyaknya. Misal di angka 2000, kita ingin menambahkan data lagi. Maka datanya juga akan tampil hingga di baris tadi, sesuai dengan kita ambil. Inilah kelebihan dari spreadsheet. Jika ada pertanyaan seperti, Mas, saya mau ambil data hingga terakhir, cuman yang kosong ini
diabaikan saja. Maksud saya, nanti datanya akan mepet ke atas. Kalau kosong ya nggak usah di-import ring. Itu adalah untuk materi selanjutnya. Jika berminat, maka akan saya lanjutkan video ini. Kita akan menggunakan rumus import ring dan query. Seperti ini nanti. Nah, cuman nanti ada terusannya, tapi tidak saya lanjutkan karena akan panjang videonya, maka cukup di import ring dulu saja. Kekurangannya apa? Eh, Jika kita ingin merubah data di sini, maka kita harus merubah data di spreadsheet 1. Kita tidak bisa merubah data yang ada di data spreadsheet 2 karena kita menggunakan import ring. Semisal eh, kita ingin mengganti umur dari Alexandro Saputra dari 21 menjadi ternyata umurnya adalah 900 tahun. Maka jika kita menggantinya di spreadsheet 2 akan error seperti ini. Ya, error. Jika terjadi error seperti ini tidak perlu bingung. Kita bisa karena Google Spreadsheet memberikan sebuah bantuan seperti ini, kita bisa copy. Nah, hasil array tidak diperluas karena akan menimpa data yang ada di E52. Karena kita menggantinya di dalam spreadsheet 2, maka datanya akan error. Karena itu, jika kita ingin mengganti sebuah data, alangkah baiknya kita mengganti data yang ada di database atau di spreadsheet 1. 900. Nah, seperti ini. Itu adalah error yang sering saya jumpai. Jika ada pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar. Maka akan saya di videonya atau saya jawab secara langsung di komentar. Kelebihan import ring lagi, semisal kita ingin mengambil data seperti ini, saya ingin mengambil tabungan, nominal tabungan aja. Kita bisa menggabung import ring dengan formula yang lainnya. Seperti ini. Sum. Maka yang tampil adalah total 260. Ini bisa dilihat totalnya sama 260, 500. Ini adalah gabungan dari dua formula. Lanjut ke materi selanjutnya adalah sum. Untuk pengertian sum sendiri, sum ini biasanya digunakan untuk menjumlahkan nilai dalam suatu rentang, seperti yang saya tunjukkan tadi. Selain itu, dapat digunakan bersama dengan beberapa fungsi dan rumus lainnya untuk melakukan operasi perhitungan yang lebih kompleks dalam spreadsheet. Untuk sintaksisnya kurang lebih akan seperti ini. Untuk nilai 2 dan selanjutnya itu adalah opsional. Kita bisa menuliskannya atau tidak sama sekali. Contoh di sini adalah sum 1. Kita bisa menggunakan acuan pada sel G2, maka di sini seperti ini, G2. Ini namanya sel G2. Lalu angka serta range baris dan kolom. Ini ada gabungan dari beberapa jenis tipe data. Saya langsung praktekkan saja. Di sini saya akan menggunakan sum seperti tadi, sama dengan sum, lalu buka kurung. Jika ingin menjumlahkan ini dengan bawahnya, kita bisa tarik saja seperti ini. Ya, ini dengan cara
klik dan tahan. Atau jika ingin menambah secara manual, ketik saja, pisahkan dengan tanda titik koma. Titik koma, 100 juta. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Seperti ini contoh penggunaan sum. Sederhana. Lalu, jika ada yang ditanyakan, seperti tadi, tuliskan di kolom komentar. Lalu untuk materi selanjutnya ada count. Count ini digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka dalam suatu rentang. Fungsi ini berguna untuk menghitung berapa banyak sel dalam suatu area yang memiliki nilai numerik. Untuk sintaksisnya seperti sum tadi. Untuk nilai 2 dan seterusnya, nilai 3, 4, 5 adalah opsional. Bisa diketikkan atau tidak. Contohnya seperti ini. Di nilai 1, saya menggunakan sebuah sel. Di nilai 2, saya menggunakan angka. Di nilai 3, saya menggunakan rentang baris dan kolom. Langsung saja kita pergi ke prakteknya. Jika saya ingin menghitung jumlah data yang saya miliki, saya bisa menggunakan sama dengan count. Seperti tadi, saya akan menggunakan range. Nah, atau bisa hingga bawah seperti tadi. Jika ada data tambahan di bawah, maka dia akan terhitung. Oh, maaf, tinggal terus ganti di sini. Nah, maka dia akan berubah. Seperti ini cara penggunaan count. Kurang lebih seperti itu. Jika ada yang ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Akan saya jawab secepatnya. Sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang kurang dimengerti. Like jika suka dengan video ini, dislike jika tidak suka. Jika ada yang ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya Alexander Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.